Ku perhatikan kamu sedih, mulutmu tersenyum tapi matamu lirih. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Bincang Santai episode 3. Dan perbincangan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam, melanjutkan dari podcast yang sebelumnya. Di podcast sebelumnya kan kita membahas mengenai adulting is hard dan sedikit menceritakan experience-nya kamu sebagai pejuang mental health. Dan perbincangan kali ini kita akan sedikit mengupas lebih dalam mengenai mental health. Betul sekali, tahu gak sih Kak Tessa? Aku bilangnya Kak Tessa aja ya. Walaupun udah kenal tapi kan harus tetap sopan dan ramah tentunya. Nah, mental health itu biasanya identik dengan individu yang merasa memiliki kecemasan berlebih dan lain-lain gitu kan. Menurut Tessa, apa sih mental health itu gitu? Di kalangan masyarakat itu atau bahkan di teman-teman kita itu banyak yang beranggapan bahwa mental health itu identik dengan orang dengan gangguan jiwa. Iya betul sekali. Orang-orang yang maaf bisa dibilang gila dan sebagainya. Atau ODGJ ya. Atau ODGJ sebutannya. ya. Padahal berbicara mengenai mental health itu sesuatu yang sangat kompleks dan sesuatu yang sangat spesifik yang dialami setiap individu. Kadang kita melihat orang yang baik-baik saja, mungkin secara mentally mereka sedang tidak baik-baik saja, dan karena mental health itu penyakit yang sangat individu dan kita jadi tidak bisa self diagnose dan tidak bisa ngeklaim bahwa orang ini A, orang ini B. Setiap orang sepertinya mempunyai kondisi mental yang berbeda. Seperti itu yang aku tahu. Nah, di sini aku ingin menggarisbawahi bahwasannya penyakit mental itu tidak semata-mata hanya dikaitkan dengan gangguan kejiwaan atau orang-orang gila, tetapi mental health itu sesuatu yang melekat pada diri kita, dan seperti setiap orang itu memiliki mental health yang berbeda-beda. Mental health itu kalau bahasa Indonesianya kesehatan jiwa, kesehatan mental. Oke. Nah, berarti pada intinya mental health itu bukan tentang ODGJ saja. Bukan tentang ODGJ saja, namun tentang kesehatan mental pribadi kita. Betul. Mulai dari cemas, mulai dari overthinking, mungkin itu bisa menjadi gejala-gejala mental health atau kesehatan jiwa gitu ya. Betul. Dan banyak sekali teman-teman kita, terutama yang ada di sekitar kita, mungkin bahkan aku sendiri mungkin tidak aware dengan masalah itu. Padahal masalah mental health itu masalah yang harusnya kita kenali lebih dalam tentang diri kita, apa yang menjadi hal yang tidak kita sukai, apa yang menjadi hal yang kita sukai, sampai mental kita tuh tetap terjaga baik dan interaksi sosial kita dengan orang lain tetap terjaga baik. Nah, menurut Tessa, preventif apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita atau kesehatan jiwa kita agar tidak mengganggu interaksi sosial kita seperti itu? Ini my opinion ya, That's okay. Cara aku menjaga mental aku agar tetap stabil, walaupun ya sebenarnya aku juga nggak tahu kondisi mental aku sekarang kayak gimana. Cuman ini ikhtiar aku untuk menjaga kesehatan mental aku dengan cara aku tidak begitu memperdulikan apapun yang orang bilang, apapun yang orang nilai. Orang mau menilaiku baik, ya that's her opinion gitu, itu pandangan mereka. Dan ketika orang mau menilai aku buruk, itu juga opini mereka. Baik buruknya aku tuh
baik buruknya aku tuh tergantung cara mereka memandangku dan menilaiku. Dan fun fact-nya aku nih, Apa tuh? ketika ada orang yang menilaiku buruk, Yes. aku akan mengikuti opininya. Wow. Misalkan contohnya, aku dicap sebagai orang yang lelet. Depan orang itu aku lelet. Jadi pada intinya Katesa ini misalkan ada orang yang berpandangan bahwa Katesa itu orang yang sedikit malas. Yes. Ya udah, karena pikirannya, karena pandangannya Katesa itu malas, ya udah, that's your business, biarkan dia Berpikir seterusnya tentang Katesa itu seperti itu. ya, dan aku akan mengikuti pemikirannya. Aku akan menunjukkan diri aku di depan dia bahwa aku malas. Aku tidak akan berusaha menunjukkan aku nggak malas kok. Enggak, aku akan ngikutin pemikirannya dia. Begitupun sebaliknya, ketika ada orang yang bilang, ih ternyata kamu pinter ya, misalnya, aku akan berusaha membuat diriku sesuai dengan apa yang dia bilang. Wah, Seperti itu Jadi jadi perbandingan motivasi ya. Itu jadi motivasi aku ketika ada orang yang memberi aku good affirmation. Entah kenapa aku ingin menunjukkan bahwa nggak tahu apa yang mau bilang itu, padahal aku juga nggak tahu kemampuan aku. I'm good gitu-gitu ya. I'm good. Dan yang kedua itu afirmasi positif setiap hari. Ketika aku sedang dihadapkan di situasi yang sepertinya sedikit berat menurutku, aku akan selalu mencoba memberikan afirmasi positif terhadap diriku. You can do it, kamu pasti bisa, kamu keren, kamu hebat, kamu pintar. Setiap hari aku bilang seperti itu karena menurutku itu sangat berefek sekali untuk diriku sendiri. Dua tuh, yang pertama mencoba mengabaikan apapun opini orang lain dan biarkan orang tersesat dengan opininya selagi mereka tidak berpengaruh untuk hidup kita. Untuk apa? Terkecuali yang mereka itu orang-orang yang berpengaruh untuk kita, seperti keluarga, saudara, ya tetap harus kita pertimbangkan. Tapi kalau penilaian orang-orang yang bukan dari kalangan keluarga dan mereka tidak berkontribusi untuk kita, ya biarkan mereka kalut dengan pemikiran. That's your business, That's right? your business. Terserah kamu mau menilai aku apa. Itu. Dan yang kedua itu tadi, selalu memberi afirmasi positif, makanan-makanan terbaik untuk dirinya. Selalu. Tuh, jadi dengerin guys bahwa kalau kita mau menjaga mental health Itu based on my opinion ya, ini untuk diriku ya, sendiri. Bisa betul. jadi kan setiap orang berbeda cara mereka mengendalikan dirinya sendiri gitu cara ya. mereka mengendalikan dirinya sendiri. Mungkin Tesatli juga punya pengalaman yang berbeda cara Tesatli untuk menjaga mental health-nya tetap stabil. Ya mungkin kalau teman-teman merasa bingung nih, ini ada salah satu contohnya atau tips and triknya gitu. Yang mungkin bisa dicoba dan relate ya. Ya, semoga relate. Perbincangan mengenai mental health itu akan terus menjadi pembahasan yang terus menarik, Tetesa. Kenapa tuh? Karena aku sebagai pejuang mental health itu akan terus mempelajarinya sampai aku bisa tahu nih cara menghandle diriku sendiri itu seperti apa, seperti itu. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang ngerasa bingung, kalut, dan akhirnya banyak yang self diagnose. Oh aku kayaknya gini deh. Mereka cuma karena kebingungan mereka harus kemana, mereka hanya cari-cari by internet dan akhirnya self diagnose. Kapan dan dalam situasi apa kita dirasa harus pergi ke psikolog atau ke psikiater? Menurut saja nih yang sudah berpengalaman, sedikit berpengalaman ya, bukan. Oke, menurutku ada perbedaan antara psikolog dan psikiater. Apa tuh bedanya? Kalau ke psikolog dulu. Psikolog itu adalah dokter juga, dokter kejiwaan, namun dia lebih ke permasalahan yang sedang dari ringan sampai keras sedang.
kecemasan mungkin itu ada tahap-tahapannya. Nah, itu adalah tahapan yang ringan dan sedang, itu pergi ke psikolog. Untuk psikiater itu yang sudah sangat amat mengganggu interaksi sosial si individunya, lalu juga mengganggu lingkungannya. Nah, itu udah di tahap yang fase yang berat banget itu, apalagi bertahun-tahun bahkan itu harus pergi ke psikiater. Nah, jadi kalau teman-teman tuh ngerasa kalut dengan permasalahannya, bingung cerita sama siapa, mungkin kalian bisa bertemu dengan psikolog. Kenapa psikolog? Karena mungkin itu orang lain, orang yang ahli juga, yang bisa menemani teman-teman untuk bercerita. Kalau teman-teman tidak mempunyai orang-orang yang dipercaya misalnya, terus udah bertemu dengan psikolog kok malah ada gejala-gejala yang lain, misalkan ya sakit dada, lalu juga dadanya deg-degan terus sakit kepala yang sangat amat sakit. Nah, fase itu adalah fase terberat suatu individu, jadi harus pergi ke psikiater. Kalau nggak pergi ke sana, teman-teman akan menjalani kehidupan yang lebih berat lagi. Rasa sakit itu akibat dari gejala-gejala mental yang sedang kamu alami. Contoh kecil, psikosomatis itu seperti ketika kita akan berbicara di depan atau akan berpidato di depan yang ngebuat kamu ngerasa terpressure sekali. Itu kadang-kadang ada di beberapa situasi dan beberapa orang yang mungkin mengalami, bisa tiba-tiba sakit perut atau bisa tiba-tiba mual pengen muntah. Nah, mual dan pengen muntah dan sakit perut itu adalah salah satu gangguan psikosomatis. Nah, gangguan psikosomatis itu banyak tuh ya, setauku ada yang sakit kepala, ada yang sakit dada, ada yang tadi mual, ada yang sakit perut pengen BAB, padahal enggak. Terus saya enggak, dia cuma deg-degan aja mau ngomong di depan. Begitu itu banyak, dan apa yang pesatnya rasakan juga mungkin banyak. Nah, ketika teman-teman sudah merasakan gangguan psikosomatis yang mengganggu untuk keberlangsungan hidup, mengganggu aktivitas, bahkan mengganggu interaksi teman-teman dengan lingkungannya, itu sepertinya diharuskan untuk pergi ke psikiater, karena itu berarti menandakan bahwa mentalnya tuh sangat butuh penanganan. Dan ada salah perbincangan dari kita dengan psikiater kita, berbicara, tolong jangan samakan penyakit mental ini dengan keimanan, karena itu dua hal yang berbeda. Banyak orang yang berpikiran bahwa orang yang punya mental illness itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Ya mungkin iya, cuma tidak bisa disamakan mental itu dengan keimanan. Mental itu berkaitan dengan psikologis, iman itu berkaitan dengan itu dua hal yang sangat berbeda. Seperti itu, maka ketika teman-teman memang merasa butuh pertolongan dan butuh kendali, dan merasa dirinya butuh bimbingan lebih, sepertinya diharuskan pergi ke psikiater. Dan itu bukan hal yang tabu, itu justru hal yang paling tepat untuk menangani apa yang sedang teman-teman rasakan. Karena psikiater juga nggak mungkin sembarangan ngasih obat, pasti ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa mental itu diobati hanya dengan jadi rajin ngaji. Itu sebagai penambah kita. Aku tidak menyalahkan perbuatan itu, tetapi sisi lain juga kita butuh bantuan medis untuk mengendalikan mental kita, dan itu hanya bisa dikendalikan dengan obat, tidak bisa dengan yang lain. Karena yang namanya penyakit mental itu masalahnya adalah di hormon, dan hormon itu bisa dikendalikan dengan obat.
tidak dengan yang lain. Jika sudah terdiagnosis salah satu gangguan mental. Jika belum, penting sekali teman-teman melakukan berbagai macam aktivitas yang membuat teman-teman selalu merasa happy, dan teman-teman harus lebih mengenal diri sendiri, apa yang teman-teman sukai dan apa yang teman-teman tidak sukai. Jadi teman-teman nantinya bisa memfilter dan meminimalisir melakukan apapun yang tidak teman-teman sukai, dan ketika teman-teman merasa terpressure dan merasa not okay, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang teman-teman sukai. Itu menjadi preventif. Salah satunya misalkan tuh gangguan mental itu ada permasalahan di endorfin, hormon kebahagiaan. Nah, ketika sudah di fase depresif, itu tidak mungkin, kan salah satu untuk menaikkan hormon endorfin itu salah satunya dengan berolahraga. Nah, ketika depresif tuh nggak mungkin bisa memaksa orang yang sudah depresif itu dipaksa olahraga. Nah, untuk menaikkan hormon endorfin itu tuh, kalau yang sudah terkena tuh satu-satunya jalan hanya dengan obat. Bagi kita yang belum terdiagnosis, naikin endorfin bisa dengan melakukan apapun yang dia suka, salah satunya olahraga. Seperti itu. Makanya penting sekali bagi kita untuk terus menjaga mental health dengan cara-cara yang bisa kita lakukan, seperti selalu melakukan hal-hal yang kita suka, dan di garis bawah di sini harus yang positif, dan hindari hal-hal yang tidak kita suka, dan selalu memberi afirmasi positif untuk diri sendiri. Dan untuk teman-teman seperjuangan teh saja yang mungkin sedang mengalami mental illness atau hal-hal yang berat di hidupnya dan lainnya, jangan patah semangat dan jangan menyerah. Kalian tidak sendiri, kalian tetap hebat, kalian tetap menakjubkan, kalian tetap membanggakan, kalian bertahan itu sudah cukup hebat, karena menjadi kalian tuh tidak mudah. Produktifnya kalian tuh bisa bangun tidur dan tersenyum aja, itu udah bagian dari produktivitas kalian sehari-hari. Jangan pernah berpikir untuk akan mengakhiri hidup, karena sejatinya dan menurutku kita tidak perlu punya alasan-alasan bagus untuk bertahan hidup. Besok mau jajan seblak juga itu menjadi alasan untuk bertahan hidup. So, kita punya banyak hal yang belum kita coba di dunia ini. Umur kita masih umur 20 tahunan, masih banyak perjalanan, masih banyak tempat indah yang belum kita kunjungi. Jadi jangan menyerah untuk hidup. Oke. Itu for me now. Dan podcast Bincang Santai pada kali ini, episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Dah.